wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fauzia dari Program Studi Sistem Informasi tahun angkatan 2018. Di sini saya akan melakukan testing web aplikasi menggunakan metode black box testing dengan teknik khas decision table dan juga menggunakan tools Testcafe Studio. Di sini, sebelum kita melakukan pengujian terhadap suatu web aplikasi, kita perlu mengetahui pengertian testing dan software testing itu sendiri. Software testing merupakan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi atribut-atribut atau kemampuan sebuah program atau sistem dan penentuan apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Untuk testing yaitu suatu proses pemeriksaan program dengan tujuan tertentu dalam menemukan kesalahan sebelum diserahkan ke pengguna. Metode yang saya lakukan di sini adalah metode black box testing. Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Cara kerja black box testing adalah dari input, kemudian executable program, dan kemudian output. Tabel teknik di sini yang saya gunakan yaitu decision table, yang merupakan cara yang tepat untuk menangkap kebutuhan sistem yang berisi kondisi logika dan dokumen internal rancangan sistem. Teknik ini dapat digunakan untuk merekam aturan bisnis yang rumit yang akan diimplementasikan oleh sistem. Spesifikasinya dianalisa dan kondisi serta aksi dari sistem yang diidentifikasi. Tools yang saya gunakan adalah Testcafe Studio. Sekarang kita lakukan pengujiannya. Di sini web aplikasi yang akan saya uji adalah Online Library Management System dengan dengan teknik decision table. Ini adalah teknik decision table-nya. Yang pertama yang akan kita uji adalah login admin. Klik admin login, kemudian akan muncul admin login form. Kita masukkan username-nya dan password-nya. Kemudian verification code. Kemudian login. Ketika login itu berhasil, maka akan muncul halaman berikutnya yaitu halaman admin dashboard. Di sini kita sebagai admin dapat melihat siapa saja dan apa saja buku yang dipinjam, kemudian waktu bukunya yang dikembalikan, terus pendaftaran user. Dari pengujian yang kita lakukan pada halaman admin login itu menandakan bahwa halaman login tersebut adalah valid. Selanjutnya yaitu kita pindah ke tab kategoris. Di sini kita akan menambahkan kategori dengan mengklik add kategori. Kemudian isi nama kategori dan juga statusnya. Di sini saya akan menginputkan pengetahuan. Dengan status aktif, kemudian create atau buat. Kemudian akan muncul success brand listed successfully. Ini menandakan bahwa halaman kategoris berhasil atau valid. Selanjutnya, kita bisa dari dalam daftar kategoris ini, kita bisa melihat kategori apa saja, dengan status apa saja, dan kemudian kita bisa mengeditnya, mendelete-nya, karena kita adalah sebagai admin. Tadi kita menginputkan bahwa kategori pengetahuan, maka di sini sudah muncul pengetahuan dengan tanggal hari ini, dan kita bisa mengeditnya atau delete-nya. Coba kita delete. Akan muncul are you sure you want to delete, kemudian kita oke.
Maka kita akan kembali ke halaman Manage Categories dengan buku atau kategori yang tadi kita sudah masukkan sudah terhapus. Selanjutnya kita pindah ke Authors. Di sini kita sama seperti tab kategori, kita bisa menambahkan author bukunya. Kita klik, kemudian akan muncul nama author. Di sini saya akan memasukkan nama author. Kemudian klik add. Maka akan muncul author listed successfully. Ini menandakan bahwa pada halaman add author itu hasilnya adalah valid. Selanjutnya kita akan di halaman author ini ada daftarnya. Sama seperti di halaman kategoris yang tadi, kita bisa melakukan action delete ataupun edit. Sekarang kita coba untuk melakukan edit dengan nama Fionalita, kemudian update. Maka kita akan kembali pada halaman manage author dengan pesan yaitu success. Kemudian Fionalita sudah update. Selanjutnya yaitu pada tab books. Di dalam manage author ini berarti hasilnya valid. Kemudian di add book, di sini akan muncul daftar yang harus kita isi. Di sini ada nama buku, kategori, author, dan ISBN number. Kita isi semuanya. Kategorinya science, kemudian autornya dengan price, kemudian kita add. Maka kita akan muncul ke halaman manage book dengan pesan success book listed successfully. Ini menandakan bahwa saat kita melakukan add book itu berhasil dan menghasilkan pengujian valid. Selanjutnya, di sini kita juga bisa sama seperti halaman yang kategoris dan author, kita bisa melakukan action edit dan delete. Nama yang tadi kita sudah tambahkan akan muncul pada urutan terakhir. Kemudian pada rec student. Pada manage rec student, di sini kita dapat melihat student atau murid siapa saja yang ada di dalam daftar reg student ini. Kita juga bisa memanajemennya dengan cara action aktif atau inaktif. Kalau kita milih inaktif, maka statusnya akan blokir. Kalau actionnya aktif, maka akan aktif. Kemudian pada reg student ini menghasilkan valid. Selanjutnya yaitu pada change password. Dalam change password, kita dapat mengubah password yang sesuai yang kita inginkan. Misal kita masukkan password yang sekarang, kemudian masukkan password yang akan datang, yang akan diganti. Continue atau change. Maka ini karena kita mengisinya adalah salah. Kemudian change. Kalau kita mengisinya benar, maka
akan muncul successfully. Oke. Ini menandakan bahwa use change password ini adalah valid. Kemudian issue box, kita pilih issue new box. Di sini kita dapat mengisi student ID, dengan book issued successfully. Di sini kita bisa melakukan edit. Ini menandakan bahwa issue book pada tab issue book adalah valid. Kemudian kita memilih log me out, maka akan muncul halaman login admin. Bagaimana jika kita mengisi username atau password salah? Coba kita password pada kolom password kita tidak isi, maka akan muncul alert harap bidang ini diisi. Ini menandakan bahwa kita harus mengisi kolom-kolom ini dengan lengkap, baru kita bisa login ke akun kita. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada tab user sign up. Ketika kita mengklik user sign up, akan muncul daftar untuk mulai pendaftaran pada aplikasi online library management system ini. Kemudian kita masukkan nama, kemudian enter password, dan memasukkan verification code, dan kita klik register now. Maka kita akan mendapatkan student ID dengan nama yaitu SID 015. Kita klik OK. Kemudian setelah kita user sign up tadi dengan mengisi form secara lengkap, kemudian kita akan melakukan, semisal ada yang 01 atau tidak, ada yang tidak diisi. Misal ini, misal kita tidak mengisi enter email ataupun verification code, kemudian kita mengklik register now, maka akan muncul harap isi bidang ini. Itu menandakan bahwa kita harus mengisi form secara lengkap. Berikutnya, setelah kita melakukan pendaftaran, kita akan ke tab login. Pada tab login akan muncul enter email ID kemudian password. Ini kita akan masukkan email yang tadi kita daftarkan dan password yang tadi kita daftarkan. Kemudian login. Maka kita akan masuk ke dalam akun. Pada akun kita pilih my profile, kemudian akan muncul kita student ID kita, yaitu yang tadi kita dapatkan SID 015, registrasi dan tanggal registrasinya yaitu 22, ini adalah jamnya, kemudian profil statusnya aktif.
Ini adalah data yang tadi kita itu. Kita juga bisa mengupdate-nya. Update now. Maka has been update. Berarti pada tab akun My Profile itu adalah valid. Kemudian kita change password. Di sini sama seperti change password di admin ya. Caranya juga seperti tadi, tapi saya di sini tidak ingin melakukan perubahan terhadap password saya. Kemudian kita pindah ke use in issued books. Di sini karena kita belum melakukan registrasi data atau apapun, maka tidak akan ada data yang ada di dalam tabel ini. Selanjutnya kita akan keluar sama seperti tadi dan akan kembali ke user login form. Ini menandakan bahwa tadi saat kita mengklik log me out adalah valid. Selanjutnya kita akan mencoba dengan email mengisikan data, tapi kita tidak ada passwordnya. Password kita lupa gitu ya. Kita login, maka akan muncul invalid details karena password yang kita masukkan itu adalah password yang salah. Kemudian kita akan mengganti password, forget password. Di sini kita akan muncul use password recovery. Kita masukkan namanya. Break mobile name. No. Password, confirm password, verification code, kemudian change password, email ID or mobile no is invalid. Oke. Ini karena tadi kita mengisikan nomor handphonenya salah. Jika kita mengisinya benar, maka kita akan mendapatkan kata sandi baru dan bisa login. Ini menandakan bahwa ini adalah valid. Kita pindah ke user login. Gimana sih kalau misalkan kita belum melakukan register? Maka kita klik not register yet dan akan diarahkan ke halaman user sign up. Kemudian kita melakukan pendaftaran, register now, dan kembali ke user login yang tadi sampai kita masuk ke dalam akun yang kita miliki. Pada tabel pengujian online library management system dengan metode black box testing dengan teknik decision table, dapat disimpulkan bahwa semua fitur yang ada di aplikasi web online management system ini, library management system, itu adalah valid semua. Karena tadi kita melakukan semua pengujian dengan lancar tanpa terhambat oleh suatu apapun, kecuali saat kita melakukan suatu inputan yang salah, maka akan muncul error atau invalid. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian atau testing dengan menggunakan tes Cafe Studio. Di sini saya sudah melakukan new test menggunakan tes Cafe Studio dengan mengetikkan URL tadi yaitu localhost library, maka kita akan melakukan pengetesan. Nih. Kita coba seperti yang tadi.
maka kita akan direkam. Tindakan yang tadi kita sudah direkam sama oleh Testcafe Studio ini. Kemudian kita masuk ke admin lagi nih, juga direkam oleh Testcafe ini. Kita masukkan. Kemudian tindakan yang tadi kita lakukan akan direkam juga. Selanjutnya pada user sign up, user login, dan seterusnya. Pada user sign up kita mulai dulu yang baru. Selanjutnya pada sign up form kita isi namanya. Register now. Maka tindakan yang tadi kita sudah direkam pada user login. Login. Maka Testcafe ini akan melakukan perekaman pada tindakan yang sudah kita lakukan. Ini adalah tindakan yang tadi kita sudah lakukan tuh. Semuanya udah direcord sama Testcafe Studio ini. Kemudian kita bisa melakukan stop recording setelah melihat bahwa tes yang kita lakukan adalah valid semua, tidak ada yang error. Kemudian stop recording. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat lakukan dalam pengujian perangkat lunak ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.